Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat tutorial cara memasang CDI RX King ya di Vespa murah meriah. Oke, langsung let's go. Oke, untuk kali ini saya membuat tutorial ya pemasangan CDI RX Kings. Ya, kita pakai percontohannya yang murah aja, merek Takayama. Murah meriah. Ya. Harga 35.000 saya beli ini. Ya. Kemarin kalau yang original itu sekitar 140 kayak enggak salah. Cuman saya yang pakai yang murah aja. Gitu ya. Jadi misal ini bisa buat serep atau buat cadangan teman-teman kalau ke luar kota, misal CDI-nya mati atau apa, trouble itu bisa diganti pakai RX King ya yang tahun 2002 ke atas yang sudah 12 volt. Oke, yang kabelnya 5 ya. Jadi kalau teman-teman mengira, lu mas ini kan CDI-nya kok persis kayak yang CDI Vespa, kayak CDI Vespa ya mas ya, yang dijual di pasaran yang harganya sekitar 100 ribuan up ya. Ya, saya nggak mau berkomentar masalah itu. Yang pasti memang kalau CDI itu memang hampir sama ya. Yang penting kan mekanismenya sama. Jadi ini kabel-kabelnya juga sama kayak PIK ya. Jadi ini saya buat tutorialnya. Memang saya pengen yang murah-murah aja. Yang penting bisa bermanfaat aja sih gitu. Oke, lanjut ya. Di sini soket-soketnya sudah saya buka. Sebelumnya memang ada soketnya seperti ini kecil ya. Cuma saya lepas, jadi biar enak untuk menjelaskannya. Gitu. Oke, yang pertama adalah kita mengidentifikasi kabelnya dulu. Jadi kalau untuk tik ya, tik itu kabelnya juga 5, sama seperti itu ya, sama. Kalau memang teman-teman punya ada dana ya mending saya tetap tik aja lah. Yang menurut saya CDI tik ya sama mikro itu sama-sama oke punya gitu. Kalau saya ini kan cuma hanya sekedar untuk cadangan aja ketika nanti teman-teman luar kota, misal trouble CDI bingung kan, nah mungkin bisa beli untuk alternatifnya, untuk beli untuk CDI RX King yang 12 volt atau Cobra tuh. Oke, untuk ini kabelnya ya yang kita identifikasi adalah salah satu dulu, kabel merah, hitam putih. Ini adalah kabel cut off atau saklar on off ya. Kalau nanti misal nyala Vespanya, nanti saklarnya dimatiin, ikutnya kabel ini. Kalau di kabel bodi Vespa Spring Super itu masuknya di kabel merah ya. Jadi ini untuk tombol cut off yang ada di saklar Super Sprint. Lalu kabel hitam adalah masa untuk pulser dan spool, termasuk masa untuk lampu juga ya. Ini ya, ini ya. Oke. Ini nanti nyambungnya di mana nanti saya jelasin sama spoolnya ya. Di sini sudah ada contoh spoolnya juga. Nah, oke. Hitam sudah, masa merah hitam ya. Merah hitam adalah kabel spool atau yang
dari spool adalah kabel hijau. Oke, merah hitam ya, itu adalah kabel spool. Oke ya, sudah selesai. Biru putih ya, maaf, hijau putih. Hijau putih adalah pulser, dimana ini digabungkan dengan kabel warna merah ya. Lalu untuk kabel orange adalah kabel yang masuk di coil. Jadi ini nanti masuk selep ya, masuk di coil ya. Ini jadi ya, ini nanti masuk di sini ya. Jadi kabel orange ini adalah kabel coil ya. Jadi ketika ini sudah disambung semua 4 ini, untuk mengecek apakah bisa atau tidak, ini tinggal diceretkan di mesin ya. Ceret-ceret, kalau udah keluar apinya berarti sudah bisa. Tetapi yang namanya elektronik juga tidak bisa menjamin 100% ya. Tidak bisa menjamin 100% apakah itu bagus atau tidak gitu. Sekali lagi, kalau untuk CDI kita juga tidak bisa menjamin 100%. Contoh yang kemarin saya lakukan ya, itu saya bandingkan dengan CDI original ya. CDI original itu saya bandingkan, ketika saya dipasang di sini, justru malah CDI original tidak bisa membaca, hanya keluar apinya 1 kali aja, cret gitu aja, cetik-cetik dah selesai. Habis itu dia nggak mau sinkron lagi. Tetapi malah dikasih CDI yang harganya 35.000 ini malah bisa gitu. Nanti untuk video selanjutnya ini saya tes ya, apakah nyala apa tidak. Oke, jadi saya jelasin dulu ya untuk CDI. Yang namanya elektronik sekali lagi tidak bisa untuk acuan ya. Jadi tidak bisa untuk acuan walaupun merek sama, harganya sama gitu. Oke, kita sambung di spool ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu. Untuk kabel merah adalah kabel pulser ya. Pulser. Untuk kabel hijau adalah kabel dari spool. Untuk putih adalah massa untuk spool. Lalu untuk pulser dan semuanya ya. Kalau untuk maksudnya untuk semuanya itu termasuk spool, ini kabel putih itu ini termasuk lampu juga. Lalu untuk yang biru adalah kabel lampu ya, kita nggak pakai ini ya. Lalu untuk yang hitam ini adalah massa, jadi ini bisa disambungkan di kabel bodi ya, kabel bodi massa hitam. Jadi yang pasti ini. Oke, kita sambung. Nah, lalu ini ya. Yang pertama adalah hitam dan ini ya, hitam merah. Masuk sambungan di sini. Selep. Oke ya. Hitam merah ya, selesai ya. Lalu untuk putih dan hijau dari CDI masukkan ke spool ya, kabel spool warna merah adalah pulser ya. Lalu untuk yang putih ini masukkan ke hitam yang ada di CDI ya. Oke, ini sudah selesai ya, selesai ya ini ya. Jadi kita nggak pakai yang ini dulu. Nah, sudah saya singkirin. Nah, ini sudah selesai untuk rakitannya, gampang dan mudah ya. Lalu untuk yang kabel orange adalah masuk di coil. Jadi ini masuk ya, celep. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi kalau ini untuk kontak atau engine cut off nya. Oke. Nah, kalau ini sudah, kita pasang dulu. Oke. Sekali lagi buat teman-teman, kalau memang di sini punya dana ya, mending belikan CDI yang original aja atau TIG aja lah, yang lebih aman daripada
untuk Jepangan, karena tik kan sudah terbukti ya dari tahun 90-an sampai sekarang motor juga masih banyak yang normal, banyak yang masih beredar menggunakan CDI tik. Artinya insinyurnya Vespa itu sudah memikirkan jauh-jauh hari gitu. Kalau misal memang ada unsur yang, saya ini bilang ngomong motor buat motor standar aja ya, jadi saya nggak bilang untuk yang racing dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang standar teman-teman bisa pakai tik aja ya, oke ya, di tik kalau memang oke. Tapi kalau memang dananya angka bonju kayak saya ya, anti karep bondo cepet ya, pakai yang murah-murah aja, yang penting motor bisa jalan, itu aja sih kalau saya. Jadi semua kembali ke teman-teman, amunisi tergantung sama teman-teman. Oke. Kita pasang ya. Oke. Sebelum kita pasang, jadi ini CDI-nya dengan tipenya 3KA ya. Jadi teman-teman bisa cari di online atau di mana lah, gampang, banyak. Harganya ini 35.000, merek Takayama, murah sekali gitu. Ya. Jadi Vespa Excel kita misal mau buat pengen murah meriah ya pakainya CDI RE King aja. Jadi saya juga tidak menjelek-jelekan merek lain, tapi saya di sini juga jualan spare part juga. Jadi saya gimana ya, banyak teman-teman yang komplain sebelumnya kalau saya kemarin order untuk CDI Vivo itu ordernya ya nggak banyak, cuman ya banyak yang komplain cepet mati, bahkan baru buka segel mati lah. Harganya kan sudah lumayan ya, sekitar 100-an ya, 110 lah. Mungkin solusinya kalau buat teman-teman ya CDI RE King aja yang 12 volt kabel 5. Oke ya, lanjut kita pasang. Oke, setelah kita pasang ya ini ya, jadi kabelnya jangan sampai lupa. Jadi saya ulangi lagi untuk yang kabel hitam, hitam merah ya, ini ya hitam merah, masuk di kabel dari spool ya, hijau. Lalu untuk orange itu adalah kabel kabel coil ya. Lalu untuk hitam ini, hitam ya, hitam ini masuk ke kabel putih adalah masa, di masa spool ya ini ya. Lalu untuk yang kabel putih hijau ya, ini ke kabel merah. Dia ada 4 yang masuk di spool ya, kabel spool di spool ya. Yang satunya kabel hitam dan putih adalah engine cut. Jadi engine cut ini bisa dipasang di kabel bodi ya, atau dipasangkan ke kabel yang merah. Jadi ketika nanti mesin bunyi, saklarnya untuk nge-off-kan mesin itu tinggal disambung aja. Jadi ini sambung gini ya. Jadi memang ini belum saya sambung, jadi untuk ngecek aja gitu ya. Oke, ini setelah kita sambung kita tes. Oke, kita nyalain ya. Yang pertama ini ngecek dulu aja apinya ya, sudah keluar apinya apa belum. Sudah saya isolasi ini ya. Nah, udah keluar, cek. Ini langsung aja. Jadi ngeceknya seperti itu kalau sudah berhasil ya. Kabel yang orange itu ditempelin di sini di mesin ya. Kalau keluar apinya berarti sudah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Ini untuk engine cut ya. Kita nyalakin lagi ya. Ini untuk mengetes engine cut.
Mati. Oke. Jadi begitu ya untuk video pemasangan CDI R-King di Vespa apa ini? Ya, pokoknya Vespa yang sudah CDI ya. Murah meriah. Oke, gitu dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.